Dari kemarin kami ke Jawa Barat, banyak hal yang kita dapatkan. Sore hari kita mendengarkan berbagai masukan dari teman-teman media, dan hari ini saya komunikasikan dengan Pak Gubernur beberapa hal yang dirasakan oleh teman-teman media. Berikutnya tadi pagi kita mendengarkan dari teman-teman Apindo, dan alhamdulillah saya konfirmasi dengan Pak Gubernur, persoalan tekstil di Jawa Barat ini juga luar biasa dalam kondisi COVID, tapi masih punya value yang sangat tinggi dalam ekspornya. Tadi saya juga ke Ajim, berbagai hal kita diskusikan ya. Dan hari ini siang hari ini saya konsultasi dengan Pak Gubernur. Pada dasarnya bahwa penanganan COVID di Jawa Barat berjalan dengan baik. Antisipasi Gubernur sudah cukup memadai ya, dan kendali operasinya juga berjalan dengan baik, efektif. Namun demikian, COVID masih menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Kenyataannya secara nasional ada kenaikan, untuk itu kita masih dituntut untuk bekerja lebih dan tidak boleh menyerah. Beberapa isu telah kita bicarakan tadi, alhamdulillah. Ya. Semuanya telah tersiapkan dengan baik. Juga demikian, saya tadi diskusi dengan Pak Gubernur, kira-kira bagaimana mengimplementasikan kalau vaksin nanti datang. Beberapa catatan yang tadi saya dapatkan, lama vaksin yang kurang lebih 45 menit, setelah disuntik dia harus menunggu 30 menit, berikutnya kondisi puskesmas yang masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda, dan berbagai hal yang membatasi, maka ini akan dikalkulasi dengan baik ke depannya. Sehingga nanti kalau vaksin datang, pertanyaannya apakah harus di puskesmas atau mencari gedung yang memadai sehingga tidak terjadi penumpukan massa karena menunggu yang 30 menit tadi, atau ada cara baru yang 30 menit tadi masyarakat bisa kembali dulu ke rumahnya, kalau terjadi sesuatu melaporkan. Nah, ini hal-hal baru yang tadi dari diskusi dengan Pak Gubernur perlu menjadi catatan ke depan. Dan tadi saya juga konsultasi dengan Pak Agim, perlunya tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dilibatkan di dalam sosialisasi, dan bahkan juga nanti bisa menjadi model pada saat vaksin pertama kali, sehingga ini memberikan keyakinan dan kepastian kepada masyarakat tentang vaksin itu sendiri. Itu beberapa hal yang saya dapatkan selama saya berkunjung ke Jawa Barat, dan terima kasih Pak Gubernur. Hari ini telah diterima dan kita banyak berdiskusi tentang penyelesaian COVID. Rezeki kami dapat kunjungan dari Pak Muldoko. Pertama, beliau menyambut dan menyerap aspirasi dari para pengusaha, kemudian para ulama, dan terakhir bersama kami di pemerintahan. Yang pertama adalah kesiapan dan kondusivitas pemerintah pusat daerah yang terus kita upayakan. Memang masih ada isu-isu ya, seperti kemarin Jawa Barat kasus 1.600, itu 1.000 kasusnya adalah kasus lama yang baru diumumkan kemarin, jadi bukan ledakan di satu hari. Nah, hal-hal itu masih mengemuka dan terus minta kita sempurnakan pada pemerintah pusat. Yang kedua, saya melaporkan simulasi vaksin, bahwa jumlah puskesmas yang ada tidak akan memadai. Kemudian 1 orang 45 menit juga akan membuat antrian terlalu besar, sehingga mohon dibuat sebuah peraturan yang lebih realistis. Usulan Jawa Barat adalah menggunakan gedung-gedung besar
gedung pertemuan, gedung olahraga yang non puskesmas. Mudah-mudahan itu bisa dipahami dan disetujui. Kemudian persiapan vaksin Bio Farma, yang tentunya nanti ada statement dari pemerintah pusat bahwa prosedur standar WHO sudah dilalui, kehalalan juga sudah dikonfirmasi, dan approval dari BP POM juga akan menjadi final dari keputusan itu. Jika 3 hal tadi sudah, Pak Muldoko tadi menyampaikan para tokoh masyarakat, ulama, tadi beliau ketemu Agim, itu bisa menguatkan keyakinan kepada masyarakat jika tokoh-tokoh utamanya mengikuti vaksinasi. Terakhir, kami melaporkan kesiapan pilkada yang akan berlangsung di minggu depan. Semua protokol prosedur mengurangi antrian, mengurangi durasi orang datang di satu tempat, itu sudah kami siapkan, termasuk inovasi e-rekap, menghitung suara tanpa berlama-lama juga akan diinovasikan oleh KPU Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan dengan masukan-masukan dari Jawa Barat, insya Allah ada perbaikan-perbaikan, apalagi kita menjelang akhir tahun, ada pilkada, ada libur panjang, sehingga kesiapan juga terus kita tingkatkan, dan saya laporkan dengan status rumah sakit yang sudah melewati standar, maka kami sedang memperbanyak gedung-gedung, ya, termasuk gedung-gedung haji, asrama, dan lain-lain sedang kita konversi persiapan menjadi ruang-ruang dan rumah sakit isolasi. Nah, itulah posisi Jawa Barat. Sambil saya melaporkan berita baik bahwa Jawa Barat tingkat kesembuhan yang 3 bulan lalu masih 60%, sekarang sudah melompat ke 85%. Dan kami konsisten, tingkat kematian kita selalu rendah, 1,7%, dibanding yang lain-lain. Saya kira ini mudah-mudahan mendapatkan atensi bahwa upaya yang kita lakukan insya Allah lebih baik dan lebih memberikan hasil. Saya kira itu, kawan-kawan media, silakan jika ada 1-2 pertanyaan. Satu hal teman-teman sekalian, ini juga ada satu penekanan dari Presiden untuk para kepala daerah supaya lebih mengendalikan urusan COVID ini semakin kencang lagi. Kemarin ada peningkatan yang cukup, Pak Presiden memberikan penekanan itu, dan sekali lagi kendali pimpinan daerah dalam mengatasi itu perlu ditingkatkan. Itu pesan dari Presiden, dan saya yakin Pak Gubernur sudah bisa menjalankan dengan baik. Gub, ini ada oleh-oleh dari KSP ya. Jadi sekarang ada kampanye bahasa daerah, kira-kira gitu Pak ya, ini bahasa Sunda. Tong hilap, dianggo masker. Siap. Atur nuhun Pak Muldoko.